Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita masih menikmati kebaikan Tuhan, dan melalui tayangan ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati kebaikan Tuhan. Kita saling menguat. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab dijelaskan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kisah-kisah yang membuat kita semakin bersemangat dan semakin bersyukur kepada Tuhan. Saya akan memulai dari sebuah kisah di dalam Perjanjian Lama. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas Raja Nebukadnezar. Namun mereka menolak untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Akhirnya ada konsekuensi yang mereka harus terima, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Namun Alkitab memberikan penjelasan bahwa di dalam Daniel 3 ayat 17 mereka mengatakan demikian: jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan Alkitab memberikan penjelasan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas dari biasanya. Api biasa itu kira-kira mencapai 1000 derajat Celcius. Bapak Ibu bisa bayangkan, 1000 derajat Celcius 7 kali lebih panas dari biasanya. Artinya 1000 derajat Celcius kali 7. Ini adalah sebuah suhu temperatur yang sangat panas. Logam besi bisa meleleh dalam suhu panas tersebut. Kita bisa melihat bersama-sama jika kita baca Daniel 3 ini, dikatakan bahwa orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar. Namun Alkitab menjelaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Raja Nebukadnezar melihat bahwa mereka di dalam perapian yang menyala-nyala tetap masih bisa berjalan-jalan dengan bebas. Mereka tetap biasa-biasa saja di dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, luar biasa. Alkitab mengatakan Raja Nebukadnezar menyuruh mereka untuk keluar dari perapian yang menyala-nyala. Dan benar, mereka tidak terbakar. Tubuh mereka, pakaian mereka tidak ada bau kebakaran sedikit pun. Ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa. Mereka tidak terbakar. Alkitab mengatakan tubuh mereka tidak mempan oleh api. Luar biasa. Dan Alkitab mengatakan akhirnya Raja Nebukadnezar memerintahkan siapapun orang yang menghina, merendahkan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan mengalami konsekuensi yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Perjanjian Baru Alkitab mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25, kalau kita baca kisah ini secara seluruhnya, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang kuman lain mendengarkan mereka. Mereka dibelenggu, mereka terbelenggu. Paulus dan Silas terbelenggu, ada di sebuah penjara, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan karena tubuh mereka terbelenggu, kaki mereka terbelenggu. Mereka berada dalam penjara, dan Alkitab mengatakan ketika mereka menaikkan puji-pujian, mereka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, belenggu mereka terlepas. Penjara-penjara, pintu-pintu penjara pun terbuka dan semuanya terlepas. Apa yang membelenggu Paulus dan Silas, mereka terbebas dari penjara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui kisah-kisah yang baru kita baca ini dan kita renungkan bersama ini, kita belajar bersama. Sekalipun mereka terbelenggu, tubuh mereka terbelenggu, Sadrak, Mesak, dan Abednego terikat, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Paulus dan Silas terbelenggu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ada yang mereka bisa lakukan, yaitu hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang tetap menyembah kepada Tuhan, hati yang tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita sedang menghadapi situasi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, menghadapi situasi seperti Paulus dan Silas. Tubuh kita terbelenggu. Mungkin kehidupan kita atau tubuh kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah tidak ada yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu sedang berbaring di rumah sakit. Mungkin Bapak Ibu sedang ada di rumah, tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Mungkin tangan kita, pikiran kita, mungkin pekerjaan kita, usaha kita sudah stop, tidak bisa melakukan apa-apa lagi, tidak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Tetapi ada yang bisa kita lakukan. Hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tubuh terbelenggu, hati tetap percaya kepada Tuhan. Paulus dan Silas terbelenggu
terbelenggu, tetapi hati percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan menuntun kita pada pertolongan Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan membuka pertolongan Tuhan, membuka kemurahan Tuhan, membuka kebaikan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, mari sekalipun tubuh kita, sekalipun pekerjaan kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, mungkin orang-orang sekitar kita, mungkin diri kita, tidak banyak kita bisa lakukan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini, di tengah-tengah masalah pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin perekonomian, mungkin pekerjaan usaha sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada harapan, tetapi ada yang bisa kita lakukan. Hati yang percaya kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan nantikanlah pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang mustahil bisa terjadi dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.